Siap-siap siaran. Siaran radio live on air. Transforming mindset. Inspirative power ministry to color our marketplace. Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Kita menikmati hari yang baru. Satu hari lagi Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah untuk kita menjalani dan mengisi hidup ini dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Mata iman yang fokus kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin membahas satu ayat berkaitan dengan uang. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah hal yang banyak kali juga disalah mengerti. Ini banyak juga disalahpahami sehingga kita perlu menempatkan kata tersebut dalam proporsi yang benar sehingga banyak yang salah memahami bisa kembali kepada sebuah pemahaman yang benar. Saya ingin membaca di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekali lagi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sekali lagi, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang penting adalah apakah uang itu jahat atau berdosa? Tidak. Uang adalah netral. Uang adalah alat tukar saja. Uang adalah benda mati. Tetapi persoalan yang ditulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 itu adalah akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi persoalannya terletak pada cinta. Pada hati yang melekat pada harta, kepada uang. Itu yang menjadi masalah. Karena segala sesuatu yang berasal dari hati ketika memiliki itu menjadi sesuatu yang mengikat. Nah, fungsi hati penting karena bagi orang-orang Israel, hati adalah pusat segala kehidupan. Nah, oleh sebab itu, Paulus mengatakan kepada Timotius untuk kita berhati-hati dengan penggunaan uang, dengan mamon, dengan kekayaan. Jangan hati kita melekat kepada uang, sehingga uang menguasai kita. Sekali lagi, uang adalah hal yang netral, benda yang menjadi alat tukar. Tetapi ketika hati kita melekat pada uang, dan kemudian kita menjadi cinta akan uang, maka yang terjadi adalah uang mengendalikan kita, uang menguasai hidup kita, uang kemudian menjadi tuan dan kita menjadi hamba. Kita tidak seperti itu sikap kita. Kita harus menjadi hamba Tuhan dan bukan hamba uang. Kita harus mengabdi kepada Tuhan dan bukan mengabdi kepada uang. Jadi bagaimana sikap yang harusnya kita lakukan atau sikap yang harusnya kita ambil? Kita yang harus mengendalikan uang. Bagaimana cara kita mengendalikan uang dan menguasai uang? Maka bekerjalah dengan rajin, dengan kreatif, dengan
smart, dengan pintar, sehingga kita dapat mengendalikan uang. Kita menjadi tuan atas uang. Itu sikap yang betul. Kita menjadi pengendali uang, bukan uang mengendalikan kita. Sebaliknya, kita yang menjadi pengendali, kita yang mengontrol, kita yang mengatur keuangan kita. Mengatur keuangan dengan cara kita bisa memanage keuangan itu dengan baik. Tidak bersikap atau tidak memiliki sifat boros. Tidak mengingini semua keinginan mata kita sehingga semua apapun kita beli dengan cara berhutang misalnya. Itu mentalitas miskin karena kita ingin memiliki benda dan barang dengan cara kemampuan kita belum ada tapi kita memaksakan dirinya. Lalu apa yang terjadi? Kita berhutang. Kelihatan kaya tetapi banyak hutangnya. Kelihatan sukses, kelihatan memiliki segala-galanya tapi semuanya berasal dari hutang. Nah, kalau ini yang terjadi, kita nggak memanage keuangan dengan baik. Banyak orang Kristen kemudian terjerat dengan utang, kemudian terlilit utang, dan hidupnya nggak bebas, dan akhirnya hidup di dalam kebohongan demi kebohongan untuk menutup semua hutang-hutang yang harusnya sudah jatuh tempo, tapi nggak bisa membayar lagi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka celakalah hidup kita. Kita yang kemudian akan menjadi budak, dan uang itu menjadi tuan atas kita. Jangan. Karena jelas ayat ini berkata 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kemelekatan, kepemilikan kita atas uang yang kemudian mengendalikan, menguasai hidup kita sehingga kita menjadi cinta uang, itu yang keliru, itu sikap yang harus kita perbaiki. Itu sikap yang harus kita koreksi. Jangan, kita harus menjadi cinta Tuhan, bukan cinta uang. Uang hanyalah alat, sekali lagi. Tetapi ketika uang mengendalikan hidup kita, dia menjadi tuan yang jahat. Kita menjadi hamba, kita menjadi budak. Kita menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ketika ada dalam kondisi miskin atau kesulitan atau kekurangan uang, tidak ada uang, itu sesuatu yang sangat menyakitkan, bukan? Kita nggak bisa sekolahkan anak dengan sekolah-sekolah yang terbaik. Kita tidak bisa mendapatkan kesehatan kalau kita nggak punya uang ketika misalnya kita sakit. Kita tidak bisa membeli obat, membayar dokter misalnya. Tetapi ketika kita memiliki uang, kita bisa mengendalikan situasi di luar diri kita. Maka bekerjalah dengan cara yang tepat, dengan bijak, dengan smart, dengan keras. Jangan menjadi orang malas. Kita tidak bisa menuntut, kita tidak bisa nyinyir kepada orang-orang kaya itu. Yang harus kita koreksi adalah apakah kita sudah mengendalikan diri dengan baik dan sudah bekerja dengan baik. Jangan iri karena keberhasilan orang lain. Jangan iri karena kekayaan orang lain. Kita harus mengoreksi diri dan mengevaluasi diri kita. Apakah cara kerja kita benar? Apakah betul-betul kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehingga hikmat Tuhan bisa diberikan kepada kita untuk kita menemukan cara yang kreatif untuk mendapatkan dan menghasilkan keuangan dan kekayaan dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, bukan dari tipu-tipu, bukan dari hasil membohong, bukan dari hasil mengemplang. Seperti yang barusan terjadi dalam berita beberapa hari terakhir ini. Ada orang yang kemudian mengemplang uang dari salah satu bank negara yang berjumlah 1,7 triliun. Apakah enak? Apakah sejahtera hidup dari kejahatan dan dosa? Saya sangat yakin ketika dia makan, dia juga nggak sejahtera ketika menikmati makanan dari hasil korupsi, dari hasil tipu. Tetapi walaupun kita makan dengan cara yang sederhana, tetapi ketika itu dihasilkan dari hasil kerja keras kita, dari hasil kita pribadi, dengan hasil yang jujur, kita akan dengan sejahtera menikmati itu, dan semua makanan yang kita makan akan jadi berkat bagi tubuh kita, bagi keluarga kita, istri, anak-anak kita. Karena mereka makan dari hasil yang benar. Tetapi ketika orang memakan, menikmati hasil dari membohongi orang lain, dari menipu orang lain, dari menyusahkan orang lain, saya sangat yakin apa yang dia terima itu tidak akan menjadi sejahtera dalam dirinya. Tidak akan menjadi berkat bagi dirinya. Tapi kemudian berbalik mungkin bisa jadi penyakit, karena hasilnya itu datangnya dari sesuatu yang tidak benar. Yang kedua adalah sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, itu poin yang kedua. Selain cinta uang tadi, yang harus kita luruskan adalah memburu uang. Saudara Amsal itu berkata bahwa yang menjadikan kaya itu Tuhan. Susah payah itu tidak menambahinya.
Jadi yang harus kita lakukan adalah menyerahkan diri kita, pekerjaan kita, usaha dan bisnis kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan membuka berkat bagi kita. Tentunya dengan cara yang benar, supaya hati nurani kita tidak terganggu, supaya damai sejahtera kita tidak terganggu. Kita menghasilkan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menghasilkan bukan dengan cara yang keliru, yang jahat, tapi berkenan, cara yang benar, cara yang adil, cara yang jujur, cara yang betul-betul memuliakan Tuhan. Ketika kita menikmati itu, maka itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Jadi dua sikap ini penting. Jangan jadi orang yang cinta uang, tapi kendalikan. Kita jadi master atas uang. Kita menguasai uang. Kita mengontrol keuangan kita. Dan yang kedua, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa kasih kita kreativitas untuk mendapatkan uang, menghasilkan uang. Dengan cara yang luar biasa, dengan ide-ide yang luar biasa. Yang Tuhan bisa pakai dan cerahkan hidup kita. Seperti Salomo. Ketika dia berkati Tuhan, dia menjadi orang yang luar biasa, berhasil dalam hidupnya. Tapi kemudian Salomo dikendalikan oleh keuangan sehingga dia jatuh ke dalam dosa pada masa-masa akhir. Itu kita bisa lihat di dalam kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia tanpa Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita bijak akan uang sehingga kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan, juga termasuk di dalam kekayaan dan keuangan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John Diallo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.